Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu sekalian, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, biasanya saya ke Masjid Asy-Syamsi itu subuh. Jadi nggak tahu siangnya, bukan baru kali ini tahu siangnya Asy-Syamsi. Biasanya karena ada jadwal taklim subuh di pekan pertama dalam setiap bulan membahas tentang Sirah Nabawiyah, tahunya malam. Ini alhamdulillah bisa silaturahim di siang hari, jadi kelihatan terang dan bisa dilihat semua di sekitar sini. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan siang ini kita akan membahas dua hal dari 4 kewajiban orang yang hidup terhadap mayat. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pelatihan jenazah, ada persiapan menjelang kematian, ada setelah kematian, ada memandikan, ada mengkafani, ada mengantarkan jenazah, ada menguburkan, ada menyolatkan, mengantarkan jenazah, menguburkan, kemudian takziah. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah mengadakan sebuah kajian khusus tentang masalah jenazah. Kita semua rata-rata praktek mengurus jenazah itu berdasarkan kepada pengalaman, pelatihan biasa. Ya, kalau ada kajian tafsir, ada kajian akidah, ada kajian fikih, tapi belum pernah dibahas fikih jenazah. Bapak-bapak Jumatan, kapan belajar fikih Jumatan? Ya, bapak-bapak ibu-ibu mau menikahkan, kapan belajar fikih pernikahan? Belum pernah. Pokoknya menikah sama itu ya, dan kakak doa. Ya, padahal kalau kita perhatikan, masya Allah agama ini sangat luas. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, pembahasan kita ini akan membahas berkaitan dengan fikih jenazah singkat yang saya ambil dalam kitab Al-Janaiz yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Silakan kitabnya bisa di-download di HP masing-masing, namanya adalah Kitab Janaiz. Ya, tapi bahasa Arab tidak ada barisnya. Kalau di fotokopi jadi kitab kuning. Jemaah sekalian, hal yang prinsip dalam mengurusi jenazah, bahwa memulasarah jenazah hukumnya adalah wajib, fardu kifayah. Memulasarah jenazah itu adalah ibadah. Kalau memulasarah jenazah itu ibadah, maka syarat ibadah itu diterima jika memenuhi 2 syarat. Ingat ya sekalian, mengurus jenazah itu ibadah, dan ibadah dikategorikan ibadah itu diterima di hadapan Allah jika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, mengurusi jenazahnya ikhlas, lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata caranya mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ikhlas, tapi tata caranya tidak mengikuti
misalkan kita sholat, tapi tata caranya tidak mengikuti Nabi, maka ibadah kita akan tertolak. Karena mengurusi jenazah adalah ibadah, maka dalam praktek-praktek dalam pemulasaran jenazah harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW. Materinya saya sudah share di Ketua DKM, materinya saya sudah share di Ketua MUI Kelurahan. Silakan dibaca, di-download, dan bila perlu di copy. Kalau dibaca di HP mah kagak lupa WhatsApp, kagak lupa TikTok. Nanti di print masing-masing. Ya kalau di print sama Ketua MUI nanti habis biayanya. Baik teman sekalian, kalau kita mendapati ada orang yang meninggal, minimal kita sebagai keluarganya, minimal ada 3 yang harus dilakukan. Ada keluarga sakit tiba-tiba meninggal, maka paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang ada di sekitar jenazah. Apa? Yang pertama adalah memejamkan kedua matanya. Jadi Bapak sekalian, kalau mendapati orang yang meninggal, ya, jangan yang lain-lain. Yang pertama adalah apa? Pejamkan matanya. Dalilnya apa? Ketika Abu Salamah meninggal, inna ruha idza qubida, kata Nabi, bahwa ketika roh itu diangkat, ditarik, dicabut oleh malaikatul maut, tabi'ahul basar, maka akan diikuti dengan terbelalaknya mata. Karena roh itu diangkat dari sini, ditarik, maka mata akan mengikuti sebagaimana malaikat menarik. Jadi sunnahnya yang pertama adalah apa? Menutup matanya. Yang kedua, nah ini singkat-singkat saja ya Mas sekalian. Yang kedua adalah mengikat dagunya agar tidak terbuka, diikat dagunya, rapatkan giginya. Wa dzalika makhafatan ayyuqa famahu maftuhan halat ghasli. Kenapa harus diikat mulutnya, diikat dagunya? Dikhawatirkan nanti saat pemandian air masuk ke dalam mulutnya. Ya. Jadi rapatkan dagunya, maksudnya adalah rapatkan giginya. Caranya silahkan. Mau diikat pakai kain kafan, diikat pakai tali rapia, mau diikat pakai perban, pokoknya jadi dagunya adalah merapatkan dagu. Adapun cara mengikatnya silahkan masing-masing. Boleh. Ya. Yang ketiga, menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Apa dalilnya? Jadi dalilnya bukan karena biasa. Kalau orang meninggal makan langsung tutup. Ditutup seluruh tubuhnya kecuali orang yang ihram. Tidak boleh ditutup kepalanya. Dibuka. Kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, sedang umroh, memakai baju ihram, beliau meninggal, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Ini bagi yang meninggal di sekitar kita, tutup seluruh tubuhnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, zujjina bi burdin hibarah. Rasulullah ditutup dengan kain dari Yaman. Hibarah dimaksudkan adalah kain yang bercorak, kain yang bergaris. Mungkin di kita mah kain batik. Biasanya kalau orang di kita kan pakai sarung batik. Sebenarnya tidak ada dalil khusus. Mau pakai kain batik, mau pakai kain kapan sekalian juga mangga. Ya, yang penting ditutup seluruh tubuhnya. Kata Muhammad Al-Jibrin ya mas kalian, wa ya sunnah. Disunnah
disunahkan untuk memudahkan saat pemandian nanti, tidak mengapa dibuka bajunya supaya tidak menyulitkan saat pemandian. Mau dibuka saat menutup langsung dengan kain ataupun tidak mengapa. Tetapi kalau dia mau membuka kulit tutup dengan kain, maka itu jauh lebih baik. Supaya apa? Saat memandikan lebih mudah. Ya, saat memandikan lebih mudah. Karena nanti kalau misalkan tidak dibuka bajunya, kemudian takut lama, kemudian menjadi keras, nanti sulit mengeluarkan pakaiannya, harus digunting. Karena keluarganya dari Jerman, bisa kan? Ya Jerman itu ya mana ya, dekat Ranca Ekek. Nah, 3 itu ya mas kalian. Ya, jadi saya ingin sebenarnya banyak ya, tapi 3 itu poin penting. Saat mendapati orang yang meninggal, lakukan 3 hal. Pertama apa? Tutup matanya. Tutup matanya. Caranya mangga maupun mana tutup matanya. Yang kedua, Menutup dagunya. apa? Mengikat dagunya. Ya. Yang ketiga, Menutup seluruh tubuh. menutup seluruh tubuhnya dengan kain kafan. Selesai. Mudah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah itu mudah. Yang lama itu ketika tradisi, kebiasaan, adat dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi susah. Makanya dia mengatakan inna dina yusrun, agama teh gampang. Yang kadang menjadi berat itu karena kita, karena kebiasaan, karena tradisi. Saya akan menyampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan mengkafani, memandikan dan mengkafani berdasarkan dalil. Nanti setelah itu kita akan sharing berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan. Kita akan merujuk dulu kepada dalil-dalil ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut dan kemudian akan memandikan jenazah. Pertama, jemaah sekalian, siapa yang berhak memandikan jenazah? Siapa? Hukum memandikan jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, Keluarga. sesuai wasiat si mayit. Kalau misalkan si A sebelum meninggal dia berwasiat, nah tolong kalau saya meninggal mau dimandikan sama Ustadz Anu, bukan sama Ustadz Danu, udah kejauhan, sama Ustadz Anu, maka wajib tunaikan wasiatnya. Jadi yang pertama siapa? Yang berhak memandikan mayit sesuai wasiatnya jika dia berwasiat. Jika tidak berwasiat, yang berhak memandikan mayat adalah jika dia meninggal itu adalah laki-laki. Maka yang memandikan jenazah itu adalah ayahnya, anak laki-lakinya, atau saudara laki-laki. Ya, jika yang meninggal adalah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, baik ayahnya, anaknya, atau saudara laki-lakinya. Jadi jangan menyuruh orang dulu. Kita makan, ada meninggal, siapa sih memandikan jenazah? Orang lain dulu gitu. Harusnya kita dulu sebagai keluarga. Dan yang ketiga, jika yang meninggalnya perempuan, siapa yang berhak memandikan jenazah? Ibunya, atau anak perempuannya, atau saudara-saudara si mayat. Itu yang berhak memandikan jenazah. Bagaimana kalau ada wanita yang meninggal, tapi tidak ada perempuan pun yang bisa memandikan?
maka tidak boleh dimandikan. Tidak dimandikan jika dia memandikan perempuan tidak ada. Yang ada hanya laki-laki, tapi cukup ditayamumkan. Cukup ditayamumkan. Ya. Kalau yang meninggal adalah suami istri, maka tidak ada batasan aurat. Jangankan meninggal, hidup saja bebas. Kalau suami istri, atau ketika anak itu di bawah usia 7 tahun. Kalau ada anak-anak meninggal, maka bebas batasan aurat. Jangan sampai nanti ibu-ibu meninggal dimandikan sama bapak-bapak sama tetangga, nanti megang-megang, bahaya. Maka tidak boleh. Jika tidak ada yang mampu, wasiat tidak ada, keluarga terdekat tidak ada, maka yang keempat adalah orang yang mampu memandikan jenazah dan paham agama. Ada tambahan, paham. Memandikan jenazah tapi tak sholat. Jadi harus memandikan jenazah itu yang suka sholat, yang suka ibadah, yang suka ngaji. Ini mah yang memandikan jenazah. Sholat ada katingali, jumatan buka di mana, itu kan. Ibu-ibu ke majelis taklim belum pernah hadir, itu kan. Tapi lalu acara manjat pinang 17 keputusan mah hadir. Jadi syaratnya adalah apa? Muslim, muslimah yang paham agama dan punya kemampuan mengurusi jenazah. Titik sampai situ. Ada pertanyaan? Jelas? Ya, alhamdulillah. Nanti kalau tidak jelas, nanti MUI kelurahan akan turun ke masjid masing-masing supaya setiap kita bisa mengurusi jenazah. Bapaknya meninggal, yang ngurus orang lain. Ibunya meninggal, yang ngurus orang lain. Anak-anak mana? Bukankah itu adalah bakti terakhir anak kepada orang tuanya? Alasannya apa? Tidak bisa. Makanya diajarkan. Nah, makanya bapak-bapak di sini pulang ke sana harus siap mengurusi jenazah. Minimal apa? Ilmu sudah tahu. Ibu juga sama. Mamanya meninggal, orang lain yang terakhir berbakti kepada tetangganya, malah itu kan dia sebagai anaknya tidak apa-apa sambil menangis kecuali memang dia tidak bisa. Kan boleh dalam sunnah sekalian menyaksikan, melihat orang tuanya dimandikan. Kalau tidak bisa memandikan, lihat. Esok lusa kita yang akan seperti itu. Esok lusa kita di sini, nggak tahu kita ini siapa yang duluan. Mungkin bapak ibu duluan, saya belakangan. Baik, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan saat memandikan jenazah. Pertama adalah air. Ya. Yang kedua adalah bila perlu pakai masker. Jika dikhawatirkan, apalagi sekarang ya, COVID misalkan, ya pakai masker, pakai sarung tangan. Takut si mayat ini mengeluarkan penyakit, akhirnya menular kepada yang memandikan. Bawa spons, bukan penggosok cuci piring yang ada kasarnya. Spons harus semua, jangan ada yang kasar sebagian. Untuk memudahkan memandikan, kalau pakai tangan mah udah terlalu bersih, pakai alat. Ember, gayung, ya. Kemudian kain penutup aurat, handuk, ya, itu yang digunakan. Nanti mungkin di-share sama ya yang lain-lain. Nah, jemaah sekalian, ketika sudah siap pemandian, dan ingat jemaah sekalian, hal yang perlu diperhatikan saat memandikan jenazah, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya tempat pemandian jenazah itu harus tertutup.
samping dan atap. Atapnya tertutup, sampingnya juga tertutup. Jangan terbuka. Kenapa? Karena yang di atas melihat. Coba aja Bapak Ibu sekalian mandi misalkan di kamar mandi tapi atasnya terbuka, cuma film bisa ayah. Maaf. Tertutup sebaiknya. Dan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik terus yang tertutup. Ya. Kemudian ya mas sekalian, yang memandikan jenazah minimal orang yang hadir saat pemandian jenazah, orang yang saat mengurusi jenazah minimal 3 orang. Satu orang mah susah ya mas sekalian. 2 orang mungkin bisa, tapi lebih mudah saat memandikan itu yang mengurusinya 3 orang. Nanti kita akan praktekkan ya, supaya mudah. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi tempatnya sudah disiapkan, ember. Nah, ember itu jemaah sekalian sebaiknya ada 3. Ember air bersih, ember campur air sabun, atau dalam bahasa hadis adalah cider. Ya, ember campur air sabun atau sampo. Kemudian satu lagi adalah ember yang airnya bercampur dengan kapur baris. Siapkan 3 ember itu untuk memudahkan. Kalau sudah siapkan nanti udah susah pulang balik gitu. Ya, ember air bersih, ember campur sabun atau sampo. Satu lagi adalah ember campur kapur baris. Ya, campur baris. Kalau sudah siap seperti itu, siap dimandikan. Kita praktek ya. Ada yang mau jadi relawan? Oh iya. Harus yang kecil. Yang kecil yang gede. Jamaah sekalian, praktek ibadah itu dilakukan Nabi. Maka contohnya dari Rasul. Makanya cara mengurusi jenazah laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang kuat sama. Tidak ada bedanya. Seperti sholat. Ada nggak beda laki-laki perempuan sholat? Sama. Tidak ada. Cuma dalam ruku ada perbedaan. Kalau Nabi seperti itu, lakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Maka dalam mengurus jenazah itu pun tidak ada perbedaan. Walaupun ada pendapat para ulama sedikit berbeda. Nanti kita akan sampaikan itu. Siapa? Ngalit. Ngalit tuh. Anak butuh bantal ya. Kasihan. Pakai nanya. Boleh. Apa pada di sini pakai itu ikat. Dan dingin. Apa dingin di bawah? Iya, bisa lihat. Saya masakan apa mayona Pak? Siapa? Ini sebenarnya tingkalannya saya yang bagus. Jadi ada kesan tingkal begini ini disimpan di pos ronda. Iya benar. Kalau nak praktek mah di bawah. Kita di sini Pak supaya mudah ya. Nah, ini mah tanpa ini ya, maksudnya karena ini mah yang hidup jadi kasihan kalau tidak ada bantalnya. Baik, perhatikan ya mas kalian. Saat memandikan jenazah ada kain samping. Ya. Ini jadi. Iya, sebelum dimandikan, ingat bahwasanya aurat mayat harus tertutup. Ya, aurat mayat harus tertutup.
Jika laki-laki dari lutut sampai pusat, ini harus tertutup dari awal sampai mengkapan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ini saja yang membedakan dari mana mata kaki sampai pundak. Ini kurang panjangnya ada Bapak sampai mata kaki ya. Saat memandikan jenazah untuk perempuan, nanti kumaha mandiannya ada caranya. Ini kalau perempuan seperti ini, auratnya yang memandikan harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh. Kalau suaminya gimana? Kalau suaminya tidak ada batasan aurat. Boleh ya? Boleh. Tanpa ditutup juga. Boleh. Boleh. Jadi kalau calon istri, nah boleh. Karena belum jadi istrinya, gitu kan. Jadi kalau dia adalah suami atau istri, tidak pakai menutup aurat juga tidak apa-apa. Jangankan meninggal, hidupnya pun tanpa baik. Setelah tutup auratnya, tadi kita siapkan apa? Ember, air bersih, ember kapur barus, ember campur sabun dan kayu. Sunnahnya tidak memakai selang, sebaiknya memakai cendungkan. Kenapa? Karena yang memandikan jenazah itu sunnahnya adalah menghitung ganjil siraman. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi jangan 1, 3, 5, 7. Kelewatan. Jadi kalau dia mau menyiram 3, ya ketika dia siram 1, 2, maka harus 3. Ketika dia siram sampai 4, tambah lagi 1, 5. Sunnahnya menghitung dengan sudah siap semuanya. Setelah siap dimandikan, yang pertama adalah, yang lainnya adalah yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan kaos sarung tangan yang dari karet ya, sarung tangan dari karet, bukan dari kain biasa, dari karet. Mau dua-duanya atau salah satunya silahkan, tapi yang paling utama adalah tangan kiri, paling utama harus menggunakan sarung tangan karet. Dua-duanya jauh lebih baik, jauh lebih aman. Untuk apa? Menghindari ada penularan penyakit. Sudah siap seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bersihkan kotoran. Membersihkan kotoran. Caranya bagaimana membersihkan kotoran? Nah, ini diberikan kelonggaran, diberikan kebebasan. Yang penting membersih. Makanya ada sebagian mengatakan diangkat, angkat sendiri ya, ditekan, tapi jangan begini-begini. Ya, tidak diurut, ya, diangkat. Jika dia sudah keras, tidak mungkin diangkat, maka yang saja ada dibuka kakinya, dibuka kaki. Apa bahasa Sundanya? Tekan perutnya, bersihkan kotorannya. Dengan apa? Tangan kiri, masuk tangan kiri, masuk. Nah, ini yang jalan di mana-mana. Apa yang dipegang? Semua yang di dalam dibersihkan. Makanya jangan comel. Jangan cerita orang yang kita nggak boleh cerita apa-apa, kan? Si anak masih pegang,
gini-gini, boleh. Geng. Boleh. Pokoknya dibersihkan semua alat vitalnya, kotorannya dibersihkan. Dengan tangan kirinya disiram. Makanya ada yang bersihkan, ada yang menyiram. Iya. Makanya intinya 2 orang itu bersihkan. Kenapa 3 orang? Nanti untuk memudahkan lagi. Paham Bu? Yang satu nggak Jadi boleh. bersihkan kotorannya, caranya mau diangkat, ditekan perutnya, atau dibuka kakinya, ditekan perutnya, bersihkan kotorannya sampai bersih. Jika ternyata dibersihkan kotorannya selalu keluar, maka boleh disumbat dengan kapas. Jika tidak memungkinkan pakai kain, jika tidak memungkinkan pakai plester, lakban, boleh. Ya, boleh. Selama menikah. Selesai dibersihkan kotorannya, apa yang kedua? Mewudukan. Sebenarnya proses membersihkan jenazah itu sama dengan proses mandi jenazah. Mandi jenazah. Karena dalam istilah mandi dalam syariat Islam itu, yang namanya mandi itu bersihkan kotoran, kemudian berwudu, kemudian mandi besar. Itu konsep mandi. Kalau kita makan air mandi itu selain keramas mah, namanya mandi itu siram-siram kepala mah cukup air bersihkan bumi, kita bersihkan siramnya. Itu mandi kita. Tapi mandi menurut syariat itu adalah prosesnya seperti ini. Wudukan. Ya, wudukan sebagaimana wudunya kita. Kecuali gigi wudu. Ya. Tidak mungkin dimasukkan air ke dalam, disuruh berkumur-kumur. Tapi masukkan ke tubuh. Basah tangan kita dengan air, kemudian masukkan ke tubuh kita, kemudian keluarkan dan bersihkan. Itu cukup. Ya. Bagi kawan pakai tangan mengangkat itu apa namanya teknik. Yang penting bagaimana cara membersihkan. Bagaimana cara membersihkan hidung itu teknis. Intinya adalah mewudukan. Berwudu itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, kecuali kepala diusap sekali sunnahnya. Walaupun di kita ada yang 2 kali gitu kan. Ya maka terlalu kebiasaan memahami fikih dalam ilmu sholat ya. Mau sekali, kemudian telinganya boleh mau gini-gini gitu. Ya fikihnya. Ya, karena kalau saya harus samakan nanti gimana? Tapi yang saya pahami sekali. Ya. Selesai diwudukan, kemudian apa? Dikeramasi. Langsung dengan apa? Air sabun. Langsung dengan air sabun saja, nggak usah air bersih. Kayak kita mandi air bersih dulu, kemudian sampo, nggak usah. Lama gitu kan? Langsung saja air sabun ada bersihkan, dikeramasi. Ini samponya Lifebuoy ya. Jenis sampo tidak ada sampo khusus. Ya. Jenis sampo tidak ada sampo khusus, jenis sabun tidak ada sabun khusus. Yang lebih baik adalah biasanya dia pakai sabun apa? Bahkan gunakan sabun yang ada di rumah. Lebih mudah mah sabun cair, itu lebih mudah. Wudukan. Habis diwudukan, dikeramasi. Habis dikeramasi apa? Siram bagian kanan. Bagian kanan si mayit siram dengan air sabun, gosok sebelah kanan. Kemudian belakang dimilingkan. Ini butuh orang. Dimilingkan. Nah, siram lagi dengan air, gosok. Makanya satu bisa 3 ya. 1 siram gosok. Selesai. Kemudian belakang. Itu disebut dengan 1 kali memandikan. Ya, 1 kali memandikan. Proses memandikan mayat maksimal 3 kali. Kalau sekali itu sudah bersih, disabuni, digosok, kemudian disiram dengan air bersih, cukup. Karena kalau diulang prosesnya tadi depan, belakang, tapi boleh. Makanya ada pendapat yang mengatakan bagaimana Ustaz kalau misalkan si mayat saat proses
selesai dimandikan keluar lagi kotoran. Maka diulang mandikan. Sebagaimana ketika kita mandi batal diulang cara. Ya makanya untuk walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak perlu diulang, tapi yang aman insya Allah mengulang. Makanya dikhawatirkan tadi setelah selesai dibersihkan kotorannya langsung disiram untuk menjaga. Siram, selesai siram dengan air bersih. Satu kali hitungannya dari kepala sampai. Adapun nanti mencucurkan air, apakah boleh begini? Apakah boleh begini langsung? Silahkan. Mau langsung begini silahkan. Mau pakai tangan juga. Silahkan. Terus bagaimana kalau di sini air ini ada gigi emas? Bongkar. Gigi palsu yang menempel. Yang dari Makanya mengambil gigi pada si mayat yang menempel saat dia meninggal itu sama hukumnya saat kita mencabut giginya di saat dia hidup. Jadi tidak usah dicabut kecuali gigi palsu yang biasa bongkar pasang. Kalau pas makan tempel, ya pagi-pagi dicabut, sikat gigi sering bersiul. Itu boleh, itu dicabut boleh. Kenapa? Karena dicabut pun juga tidak Sakit. tapi kalau dia yang menempel, walaupun dari emas, dia tidak boleh. Kenapa? Karena sama dengan apa? Mengambil saat dia masih hidup. Kalau anting, Boleh. ibu, anting, dia bisa dibuka. Tapi sesuatu yang menempel dan tidak bisa dibuka, maka jangan dibuka. Biarkan dibawa ke pemakamannya. Dan sampai ke pemakaman pun juga tidak akan ditanya emasnya. Dia akan tanya dari mana kau dapatkan emas ini. Dari halal atau dari haram? Siram sampai bersih. Kemudian apa? Siraman air yang bercampur kabur. Terus. Satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh, lima kali boleh. Selesai. Selesai itu apa? Tentu kalau perempuan tadi ya, kalau perempuan tadi dibuka, dibersihkannya sebagaimana kita mandi. Kalau laki-laki pendek lebih simpel, perempuan panjang dibuka. Kemudian selesai dimandikan, dikeringkan. Kemudian diganti kain putih. Caranya adalah tutup yang baru, tarik yang basah. Jadi jangan dibuka dulu, bau. Tutup dulu, kemudian tarik yang basah. Itu proses memandikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz, untuk masalah airnya Ustaz, apakah harus air hangat atau air dingin Ustaz? Baik, silakan. Ya, itu belum ya. Baik. Apakah memandikan jenazah itu dengan air hangat atau air dingin? Jika yang memandikannya kedinginan, maka itu bukan air hangat. Jadi air hangatnya bukan karena si mayatnya, tapi karena yang memandikannya. Lagi Ya. bukan. Kalau si mayat kan tidak akan merasa kedinginan. Yang merasa kedinginan siapa? Yang memandikan. Jadi apakah boleh pakai air hangat atau air dingin? Boleh. Untuk siapa? Untuk yang memandikan, bukan untuk yang meninggal. Nah, sekarang kalau orang yang meninggal boleh mau pakai air dingin, mau pakai air hangat sih. Cuma untuk apa pakai air hangat itu? Cuma ya. Ada perasaan kalau musik begitu, mau begitu. Kenapa? Karena rohnya sudah tidak ada, makanya tidak akan merasakan dingin. Kalau dia masih merasakan berarti Hidup. Oh jadi. simpel Pak ya. 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 Yang sulit itu ketika tradisi masuk. Kalau ada tradisi kebiasaan masuk, silakan selama yang sunnahnya dilakukan. Jangan sampai tadi yang tradisi jadi sunnah, yang sunnah jadi tradisi. Simpel. Makanya kalau 3 orang itu ada yang bersihkan, ada yang menyiram, ada yang bantu bolak-baliknya, gitu kan. Cukup? Satu lagi boleh? Ya. Ini mah yang sering dilakukan saja. Jadi terakhir diwudukannya deh gitu. Ya.
Iya. Bagaimana kalau misalkan untuk mewudukan apakah boleh di awal atau boleh di akhir? Nah, kalau kita melihat kepada dalil, cara mandi junub itu adalah Di awal. di awal. Sekarang boleh dan di akhir kan? Bukan masalah boleh dan tidaknya, memang sebenarnya di awal. Maksudnya boleh tapi baiknya memang di awal. Ya, sebagaimana kita melakukannya. Mandi dulu nggak, Bu? Baik, nah, jelas. Jadi, ya. Itu cara memandikan, ya. Cara memandikan. Ada pertanyaan? Iya. Mayat bertanya. Mayat bertanya. Iya. Apakah berwudu itu sekali? Atau awal akhir? Cukup sekali. Cukup sekali. Jika di akhir batal lagi, makanya di sini jika nanti ada kotoran lagi, tidak bisa dimandikan lagi. Cukup apa? Bukan di akhir. Sebagaimana kalau kita mandi junub, wudu kemudian Bodoh. nggak usah mandi ulang, gitu kan? Tapi habis airnya. Ya, cukup, simpel Pak ya. Materinya nanti dibagi ya, karena dalil-dalilnya di situ. Kenapa begini? Ya dalilnya memang begini. Ya, dalilnya adalah seperti itu. Selesai memandi, maka apa? Mengkapan. Ya, mengkapani. Baik. Jadi dikeringkan, dibersihkan. Nanti bagaimana dengan rambut yang panjang? Nanti proses mengkapani. Sebenarnya meminta rambut itu, mengembang rambut itu boleh setelah memandikan atau boleh nanti. Silakan. Ya. Mau nanti sekali lagi memandikan supaya gampang disisiran kan? Ya. Akhirnya dipakai sisiran ini. Nah, daripada nanti di sini kusut lagi, itu kan nanti aja saat mengkapannya. Jadi masalah merapikan rambut boleh saat selesai memandikan atau saat akan mengkapannya. Ya. Itu. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Maka Untuk posisi tidurnya bebas. posisi tidur menidurkan mayat Ya. tergantung tempatnya. Kalau tempatnya luas dan cukup, sebagaimana akan dikubur. Sebagaimana akan dikubur jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena sempit, sebagaimana tidur kita di tempat tidur. Ya. Kamu Ya, yang utama adalah jangan arah kiblat kan. Tapi karena tidak memungkinkan, karena salah, salah gitu kan. Ya seperti kamar mandi, toilet kan harusnya kan nggak boleh gitu kan. Ya, tapi karena desainnya seperti itu sudah jadi masa dibuka atau masa kita balik itu kan susah. Jadi ya dikondisikan seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saat apa namanya? Memandikan jenazah. Saat memandikan jenazah.
jika tidak ada yang bisa memandikan jenazah, perempuan yang meninggal tidak ada satu pun perempuan, laki-laki meninggal tidak ada pun satu pun laki-laki yang bisa mandikan, maka cukup ditayamumkan. Tayamum caranya Bapak Ibu sudah tahu, seperti itu. Cukup, tidak usah bersikat kotoran dan sebagainya lebih simpel. Tapi jangan berharap tidak ada. Karunya gitu kan? Karunya. Ya, baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada mengkafani jenazah. Kata Nabi, iksiruhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Mandikan jenazah dan berikan kafan. Kata Nabi, idza kaffana ahadukum akhah falyuhassan kaffatuhu. Jika mengkafani si mayat, maka berikan kafan terbaik. Artinya apa? Tidak ada jenis khusus kain kafan. Terus kain kafan, apa itu kain kafan ya mas sekalian? Apa itu kafan? Kafan itu adalah pakaian mayat. Pakaian mayat disebut dengan kafan. Ada jenis kainnya boleh berbeda. Mau pakai pamateng mangga, mau beli ketejin di pasar baru mangga gitu kan. Mau pakai teteron juga mangga. Iya, mau pakai komet 13 berapa? Komet 30 juga mangga. Bebas jenis kain. Artinya apa? Berikan yang terbaik kain kafan, tapi tidak berlebihan. Ya, terus bagaimana dengan kain kafan yang ada di kita? Boleh, silahkan. Tapi kalau keluarganya saya mau menyiapkan kain kafan yang bagus, silahkan. Jadi tidak ada jenis khusus kain kafan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa kaffinuhu fi thawbain. Sebaiknya kain kafan itu diambil dari harta si mayat. Harta terakhir yang dibawa si mayat apa? Kain kafan. Ini mah sudah meninggal, kain kafan pun juga dari masjid. Tergantian. Kecuali misalkan diganti terus infak ke masjid, nah itu lebih baik. Nangis depan ayah di masjid, berharap kita dikasih, kan? Hidup mau dikasih, mati pun mau dikasihi. Ya, jadi jemaah sekalian, kain kafan yang terbaik, kain pertama adalah berikan kain kafan yang terbaik jenis kainnya. Jadi pakaian mayat itu kafan, pakaian laki-laki kemeja, pakaian ibu-ibu apa sih? Gamis, baju kurung itu pakaian ibu-ibu. Kalau pakaian mayat namanya kafan. Jadi kafan itu bukan jenis kain, tapi jenis nama pakaiannya. Iya, dari Arabnya itu kan. Kemudian yang ketiga, sebaiknya kain kafan itu menutupi seluruh tubuhnya. Memang kain kafan itu menutupi seluruh tubuhnya. Jika tidak mendapatkan kain yang menutupi seluruh tubuhnya, maka cukup yang menutup bagian kepalanya. Jadi ada di zaman Rasulullah, ada orang yang wafat ketika meninggal, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Bayangkan di zaman Rasulullah. Sekarang mah, insya Allah akan ada yang begitu. Ya. Jadi kalau misalkan tidak cukup kakinya, maka cukup kepalanya yang ditutup, kakinya mau pakai dedaunan ataupun apapun yang bisa menutupi sebagian yang tidak terbungkus. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang disukai dari jenis kain kafan jemaah sekalian. Pertama, kain kafan berwarna putih. Hukumnya sunnah bukan wajib. Boleh nak pakai yang hitam? Boleh. Yang penting silakan. Kalau memang tidak ada, ya, pakai sajadah putih juga kalau tidak ada, maka kalau ada
Jadi 3 lapis kain kafan. Itu kain kafannya sekalian. Ya. Dan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, dari 3 lapis kain kafan itu, jika ada 2 kain kafan polos bersih, yang satunya adalah kain kafan yang ada corak garis. Lapisan pertama yang corak garis, atau yang paling pokoknya salah satu dari 3 kain kafan itu, salah satunya ada corak garis. Tapi bukan seperti selimut yang dari rumah sakit, bukan. Tapi ada garis-garisnya, salur. Kalau ada, kalau tidak ada, maka tidak mengapa. 3 lapis kain itu semuanya berwarna putih polos. Sekali lagi, kain kafan tidak dari jenis kain tertentu, jadi boleh. Ini penting mas sekalian, kain kafan wanita sama dengan kain kafan laki-laki. Kenapa? Pertama, tidak ada dalil yang membedakan. Ada pendapat para ulama, bahkan jumhur ulama memberikan kelonggaran, tidak mengapa untuk wanita menggunakan 5 lapis. Nah ini pendapat jumhur. Di antaranya ada Imam Syafi'i rahimahullah. 5 itu adalah sebenarnya kata sebagian pendapat 5 itu bukan untuk perempuan saja, bisa jadi juga untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan kerudung, kalau laki-laki sorban. Ya, kemudian baju, kemudian sarung atau gamis. Jadi 3 itu kerudung atau sorban, kemudian baju kurung, kemudian sarung, kemudian 2 lapisnya adalah kain kafan yang menyelimuti. Itu 5. Jika 3 lapis kain kafan pun itu cukup. Apakah boleh pakai celana? Apakah boleh pakai BH misalkan yang dibuat dari kain kafan? Yang jelas itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau mau pakai celana silakan. Kalau dikhawatirkan daripada pakai celana, sudah saja pakai popok. Lebih aman. Kenapa dia pakai celana? Kenapa dia pakai popok? Dikhawatirkan ada rembesan, ada bocoran. Makanya yang utama adalah cukup dengan 3 kain kafan, 3 lapis kain kafan, baik laki-laki dan perempuan. Ada yang membedakan tadi dari jumhur ulama, itu pun juga membedakannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Bahkan kalau itu toh ditujukan kepada perempuan, maka 5 itu 1 kerudung, 1 baju kurung, 1 sarung, 2 bungkusnya. 5. Paham? Simpel ya, karena menulis jenazah itu simpel karena orangnya sudah meninggal gampang. Yang susah itu yang masih hidup mau berangkat pakai baju gimana? Atasan ini bawahnya kan keseluruhan nih, kemeji, susah. Kalau orang meninggal mah gampang dibaju-baju. Kalau orang yang hidup mah pakai baju warna gini celana cocok tuh. Ganti gitu kan. Sampai mau keluar rumah suaminya nunggu di mobil, nunggu di jalan, istrinya masih cari baju padahal bajunya banyak dan banyak juga yang tidak kepakai. Numpuk di lemari, dikasih tidak, dibagikan tidak, dipakai juga tidak. Sok atau sedekahkan. Baik, cukup. Nah, sekarang mengkafani. Ya, kita masuk mengkafani. Jemaah sekalian, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita katakan bahwa kain kafan itu adalah 3 lapis. Ya, 3 lapis. Kain kafan standar yang diberi oleh itu kalau sampai lebarnya begini. Ini kalau pakai bungkus mayat cukup tidak? kurang. Tidak.
Tidak akan cukup makan di masyarakat. Disambung. Tiga lapis itu, tiga begini saling menyambung. Akhirnya apa? Tiga saling menutupi. Bukan tiga lapis, tapi tiganya saling melengkapi. Itu satu. Yang disebut dengan satu lapis itu adalah sempurna ketika membungkus mayat. Maka jika kain sebesar ini dan tidak akan cukup saat apa mengkafani si mayat, maka dia harus disambung. Tadinya lebar begini, ketika disambung lebarnya lebih lebar, jadi begini. Ya baik. Anak-anak bayar lah. Bisa Benar dulu ya. bisa bertahan. Ya. Pengganti. Saat akan mengkafani jenazah, yang perlu disiapkan adalah apa? Lalu Hari Ikatan, jumlah ikatan bebas, tapi ganjil. Satu tidak mungkin. 5 tidak. Ya, 3, 5, 7. Tergantung badannya. Yang belum mungkin. Ya kalau cuma 3 takut lepas, kalau 5 takut. Jadi ikatan itu bebas. Silakan. Yang penting apa? Aman saat si mayat di kafani. Makanya boleh satu minimal 3 ya. Bagian kepala, bagian kaki, dan bagian tangan. Bagian pundak. Jika kurang tambah lagi 2, berarti 5. Jika kurang panjang lagi. Ada? Ya. Ya. Baik. Ketika sudah siap seperti ini, maka siapkan kain kafan. Yang lebarnya ketika disambungkan seperti ini. Aku saya ngajarin uang DMA banyak, bisa ditunggu. Kecuali ya seminggu baru jadi, jangan gitu. Gitu kan? Coba. Satu. Ketika satu ini mas kalian, setelah siap, siapkan tim wangian. Perbanyak wangian. Minyaknya bebas, jangan minyak khusus. Jadi ada masalah. Ayam mayat ya. Jadi orang ayam mayat di mana itu kan? Baru lewat. Jadi tidak ada khusus parfum, tidak ada sesuatu. Si mayat bebas ya, pakai parfum saja. Silakan. Gatsby mana? Gitu kan? Yang ada di rumahnya saja yang biasa dia pakai. Ya. Berikan wangi. Ya. Kemudian yang kedua, lapis lagi. Ini lapisan kedua. kalau beralkohol tidak. Ingat mas kalian. Sopan dulu ya. Yang mau banget, yang mau parfum. Tapi boleh ditanyakan. Yang ketiga, Pertanyaan. Iya. Sok banyak. Iya. tiga lapis, bukan saling melengkapi. Nah, coba setiap ini berikan apa? Wangian. Setiap air berikan. Terus bagaimana kalau ada kapas seperti ini? Tadi ada kapas. Boleh digunakan kalau ada, pakai. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Karena kalau tidak digunakan, kapas kemana-mana. Pakai banyak. Ya. Dipakai di mana? Biasanya di masyarakat. Ini biasa di masyarakat dibungkus semuanya. Atau ada di bagian belakangnya saja. Ya. Supaya apa? Dan tidak keluar kotoran. Ya. Mau dibungkus semuanya mangga, mau bagian depannya mangga, yang sunnahnya ada kapannya. Ada pun memakai kapas itu dikhawatirkan ada kebocoran, dikhawatirkan nanti sobek, jadi tidak langsung tembus ke badan, tapi yang kelihatan
Ini yang harus tertutup. Ini harus tertutup selama mengungkapkan aurat harus tertutup selama mengungkapkan. Ini sudah siap dikapani, rambutnya disisir, rambutnya diikat juga di belakangnya, ya, diikat dikepang, kemudian disatukan, ya, silakan. Kukunya jika panjang, kalau panjangnya biasa-biasa aja nak. Ini yang panjang, kalau dia makan jangan mungkin pakai tangan. Karena anak kukunya panjang sama bengkok. Mana-mana itu kan potong kukunya. Ya, bahkan sunnahnya adalah bagi laki-laki cukur habis, ya, biarkan jenggotnya. Cukur habis, kumisnya cukur. Ya, cukur. Kenapa? Karena saat hidup pun sunnahnya adalah membiarkan jenggot. Cukur saat hidup, bahkan juga saat meninggal. Karena jenggot itu ciri laki-laki. Ibu ada jenggotnya? Ibu yang tidak ada jenggot gitu kan? Sudah siap? Kita kapan? Sebagaimana ketika kita memakaikan baju, apa doanya? Allahumma asqin. Alhamdulillahilladzi katani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau tidak hafal, bismillah. Bismillah. Doa itu dibacakan baik kita masih hidup atau saat kita memakai baju. Saat mengkafani maka dahulukan makanan. Sebagaimana ketika kita memakai baju. Rasulullah kata Aisyah bahwa ketika beliau memakai baju, memakai sandal, bahkan menyisir, bahkan bersuci, selalu mendahulukan yang kanan. Maka dahulukan yang mana? Ya, jangan dulu. Nah, Boleh juga. ini satu, ya, kemudian bungkus ini. Nah, coba sebentar. Coba. Nah, ini disebut dengan lapisan sempurna. Jadi kalau tiga begini, tiga lapis itu dinamakan tiga lapis itu ketika satu lapisannya adalah lapisan dengan pembungkus sempurna. Nah, saya katakan berpikir kalau beli kalian jangan yang pendek begini. Beli satu gulung di pasar baru, bukan iklannya ini mah. Tapi ketika dibuka, kain jadi lebar. Ya, ada yang bentuk? Ada. Ya. Sama ini, kecil sekali. Sama. Ya. Nah ini kan ini standar dari Pemerampok. hampir ya. Dari pemerampok ini Kebenaran. standar ini. Ya. Nah, jadi belinya adalah biasanya kalau kita beli kain ya, begitu dibuka kan Panjang. lebar. Lebar. Ya, ada yang lebarnya 150, ada yang lebarnya 180, yang paling enak itu lebarnya 180. Seperti ini. Atau 150 cukup. Membungkusnya. Ya, lebih ringan, lebih mudah, tidak usah lagi kebuka. Sampai. Jadi, tidak usah. Ya, kenapa kita sobek? Apakah menjahit kain kapan? Boleh. Yang tidak dijahit itu kain. Kalau mayat boleh. Kemudian agar mundur dikit. Apa ya. Posisi tangan. Coba angkat tangannya dulu, tangannya angkat. Masih mungkin masih lentur. Posisi ini menjelaskan kalau masih bisa dibeginikan, lakukan seperti ini. Jika ingin tetap, bisa. Itu mah lebih kepada teknis.
Jadi kalau tidak mau bisa tangannya begini, mungkin orang terbakar kan nggak mungkin bisa begini. Gitu. Ini jika masih lemes, apa namanya masih lemah persenjaannya, nah, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian saudara sekalian, saat bungkuk atau ya. bagaimana cara mengikat ini? Mengikat ini bisa dengan dua cara. Pertama adalah seperti pocong. Ini diikat. Ini ya, kulit kasih lupa boleh. Atau ketika diikat begini, masukkan ke sini. Diikat. Diikat di kakinya. Itu teknik. Intinya adalah bagaimana kain kapan ini tidak lepas. Di masyarakat ada yang begini, ada yang begini ikatannya, ada yang sudah digulung begini, tarik ke sini, diikat ke sini. Silakan. Itu teknik. Intinya adalah dia dibungkus kain kapan dan bagaimana ikatannya sudah tidak Supaya tidak terbuka. Adapun ikatannya, maka talinya, cara mengikatnya itu juga teknis. ini pakai tali simpul atau pakai tali pokoknya terang-terang apapun. Kalau saya nari mungkin begitu buka susah. Kalau ternyata sama, gitu kan. Ikatannya ini berada di sebelah apa? Supaya nanti di pemakaman ketika akan dibuka mudah. Menariknya mudah, mencabutnya mudah. Apakah dilepas saja? Atau dilepas di dulu wajahnya ini? Nah, itu nanti pembahasannya berkaitan dengan apa? Ada pertanyaan apa? Ya. Wasiatnya. Wasiat mau keduduk sana. Ya, baik teman sekalian. Ya, apakah ketika ada wasiat kain kapan yang pakai itu tadi boleh? Silakan. Karena jenis pakaiannya Putih. bisa berbeda-beda, kan? Tapi tetap 3 lapis. Jangan ditambah kain ihram tapi jadi 4 lapis. Nah itu disebut dengan berlebihan. Ya. Jadi kepentingan 3 lapis itu ya mungkin bagian akhir, ya bagian terakhir mungkin baju ihram misalkan, atau misalkan di awal tergantung lapisan yang mana, silakan. Ya bebas untuk lapisan, lapisannya bebas. Ada yang lain? Ustaz, Iya. terkait dengan minyak wangi Ustaz tadi kan bebas. Iya. Nah bagaimana kalau yang beralkohol Ustaz? Iya. Jadi cuma sekalian bebas. Bagaimana yang beralkohol? Ah, ini pertanyaan bagus. Jika ada yang tidak beralkohol, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pakai apa? Ada silver, ada sulfon, ada banyak yang kecil-kecil, banyak. Ada stroberi, ada rasa sugus juga, mangga bebas. Tapi jangan sampai ada kesan di masyarakat gini. Ini asal bawa mayat baru lewatnya. Minyak duyung. Jadi kesannya ini kurang bagus, ya kan? Ya, bukannya mendoakan bang. Siun. Jadi bagus gitu kan. Nah itu ya sebaiknya makanya pewangian itu tidak mesti satu corak, satu bau wangi yang sama. Silakan. Ya. Ya. Bagaimana posisi tangan ketika disedekahkan? Maka posisinya sebagaimana Sholat. kita sholat. Kenapa? Karena pas disolatkan tangannya sama. Jadi pas menyolatkan itu posisinya dia juga posisi yang lainnya harus seperti orang yang sedang sholat. Jika memungkinkan bisa begini. Gitu. Tapi kalau masih memungkinkan bisa, makanya begitu meninggal tangannya langsung supaya apa? Supaya nanti ya tidak dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan.
pas mau dimandikan keras, nggak bisa lagi di apa namanya dan sebagainya. Ada yang begini mungkin atau yang gimana ya. Makanya pas meninggal tadi ya salah satunya adalah tangannya disedekapkan. Jika misalkan perlu dibantu diikat, maka diikat dulu. Apakah saat pemakaman, saat mengkafani, si lubang-lubang mayat yang ditutup? Mau ditutup, mau tidak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau orang yang meninggalnya disinyalir terkena dampak COVID-19, ada pengecualian. Jangan sampai ada cairan yang keluar. Makanya jangan ditekan. Hidungnya tutup, telinganya tutup, supaya tidak ada yang keluar. Kenapa? Ketika ada yang keluar, maka itulah sebab datangnya penyakit yang berat. Itu menurut ibu dokter. Bisa pelatihan kata ibu dokter. Jadi usahakan jangan sampai ada yang keluar. Tutup. Intinya yang sekalian sekali lagi, mengurusi jenazah laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sama, kecuali dalam menutup aurat atau saat mengkafani tadi boleh 3, boleh 5. Jika 3 saja itu sudah cukup. Dalilnya jelas sesuai dengan tuntunan. Jadi supaya memandikan selesai, ini pun sudah siap. Dan kenapa? Karena ada hubungan yang memandikan sementara tidak ada yang mengurus ini. Jadi akhirnya mayat ada kesan dia nunggu untuk lama karunya lah mayat tapi kagak gitu. Nah jadi kemudian dalam pengukuran ya, biasanya sebagaimana bahasa ibu tadi itu juga memang dia kalau tinggi pendek itu sudah pasti ya. Tapi ada hal yang kita harus punya ini apa namanya? Nah, jadi seandainya baik ini seandainya ukuran mungkin kalau kita ukur tidak semeter 20 tinggal dilebihin dengan satu tempat ini kan satu tempat. Tapi kita juga harus memilih bahwa ya kita yang paling harus lebih karena pada kenyataan ada udah pas itu. Tapi begitu jadi lari ke itu kurang itu seperti itu karena itu udah lebihin gitu. Baik, maka coba silakan model kita siapkan dulu kain yang sudah kita memotong dulu ini nah kita siapkan dulu Udah, mau dipotong. Jadi sudah Pak ya. Jadi satu lembar ini karena kan seorang Ustaz Jawa ada dipakai minyak wangi. Ya. Kenapa? Supaya kalau mayat itu terlalu lama disimpan tidak cepat dimakamkan. Kan kalau badan manusia itu cepat busuk Pak. Makanya apa? Setiap lembar kain harus kita disiram pakai minyak wangi. Ya. Terus yang kedua. Ya. kalau bisa bayar lagi ya kalau bisa pakai parfum yang biasa pakai jadi biar ada kesan ya itu tadi oh mayit Ya, jadi sama ya. Lembaran yang kedua juga sama disiram pakai minyak wangi. Ini kan untuk lagi tidak ada.
Udah sampai sini udah tahu ya? Jadi tiap lapisan ada minyak wanginya. Setelah itu kita hamparkan kapas. Ya, kalau ada kapas tadi kan. Ya. Takut nanti apa yang meninggalnya kotorannya masih ada, tidak sempat bersih. Makanya ini pengalaman saya udah berapa tahun dari mulai mahasiswa, saya udah ngurus jenazah. Jadi Bapak kalau ada yang meninggal itu cepat angkut dari tempat tidurnya, simpanlah di ruang tamu, tapi tidak boleh pakai kasur, nggak boleh, harus di karpet ya, harus tempat yang tidak terlalu empuk gitu ya, di karpet aja. Kenapa harus di karpet? Karena kita nanti kalau di tempat yang empuk itu susah untuk membuang kotorannya. Nah ini pengalaman ya. Jadi kalau habis udah meninggal langsung kita simpan pakai karpet aja, udah nggak usah pakai bantal. Karena nanti apa? Ketika kita badannya kita angkat, tadi kan udah angkat ya, lalu kita urut, apalagi yang meninggalnya nggak ada dapat, kan banyak yang jantung Pak ya. Nah, terus apa? Langsung kita gampang urutnya, kotorannya keluar. Itu satu yang tadi tidak diterangkan. Terus yang kedua Pak, kalau orang meninggal dunia tidak cepat diurusin sama kita gitu kan, ada yang posisinya ngerengkol Pak ya, pernah nggak Pak? Iya. Ada yang ngerengkol, kemudian tangan yang tidak bisa diluruskan, itu secara teknisnya kalau kakinya kita ini begini nggak bisa diluruskan Pak ya, kan harus pakai dia, mungkin dia meninggalnya ketika tidur ngerengkol. Nah ya, jadi Bapak cukup pakai laja ya, laja yang mudah ditumbuk. Kemudian kita ikut bagian urat-urat besarnya. Itu secara pelan-pelan Pak. Insya Allah nanti dengan ya cukup kalau itu dengan Bismillah saja. Itu cukup dengan Bismillah, Allahu Akbar, kita langsung lemas lagi. Terus begitu juga kalau tangan. Ada orang yang meninggal, saya waktu itu begini orangnya lagi tidur. Jadi asisten lapangan jenur ya, main di bakat Pak. Wah, kata Nabi kalau Bapak ngegunting baju saja, itu gunting nempel di badannya saja sangat terasa sama mayit. Makanya apa kalau mayit pakai celana, ya tidak boleh langsung dibuka, dikecil-kecil itu, tidak boleh. Tetap harus digunting semuanya. Gitu ya. Makanya tadi Pak Pesawat, kalau memang sudah gunting baru kita tutup pakai samping. Nah, itu pengalaman Pak. Jadi kalau susah pakai laja karena tidak ada kan gitu ya, Bapak cukup menyiapkan air hangat campur dengan sabun wangi, terus diperas Pak. Lalu kita balurkan ke yang kaku. Ya, sebenarnya tadi untuk menyimpan tangan pada saat dibungkus sebenarnya gampang gitu teorinya gitu ya. Asal sebelum kita membungkus, pada saat itu posisi mayit organ tubuhnya seperti apa. Ada yang sedang mungkin ya tadi ini, ada yang kakinya sedang begini, bisa jadi karena apa sedang meninggal orang tua keluarganya tidak tahu gitu ya. Tiba-tiba pas datang ke kamarnya sudah ngerengkol. Itu Pak susah Pak. 1 jam itu nggak bisa Pak. Langsung dilempelkan diluruskan nggak bisa. Hanya apa? Kalau Bapak nanti hanya main betot, aduh jangan Pak. Sakit itu rasanya mereka juga. Ya, seperti sangat terasa gunting gitu ya. Motong celana atau bajunya, mayat itu terasa. Makanya harus kita pakai ini. Nah sudah begitu, kalau tidak ada pakai laja, pakai sabun wangi campur dengan air hangat supaya cepat gitunya merangsang ke urat-uratnya. Kita balur. Setelah kita balur, hanya 10 menit lah paling lama Pak.
bisa kembali normal. Lemes semuanya, orang sudah meninggal itu pasti lemes gitu badannya, nggak ada kekuatan lagi gitu ya. Jadi untuk mengaturnya kakinya gimana, tangannya gimana, insya Allah lebih mudah. Ini yang tidak ada di buku Pak ya. Ini pengalaman saya ya. Dari mulai saya jadi mahasiswa, jadi sudah berulang kali menemukan mayit yang posisinya seperti apa, ternyata tidak bisa diusahain sampai normal kembali. Nah ini sudah Pak ya. Ya. Jadi setelah ini kita langsung kalau ada kapas kita pasang kapas Pak, dari kaki sampai kepala. Ya, ada kapasnya? Ya, udah ya, ada kapasnya. Kemudian apa? Kapas sudah kita buka, lalu kita pakai lagi minyak wangi, terus pakai kapur barus, ya kan lebih wangi kan gitu ya. Setelah itu baru kita pasang Simpan. mayat itu di atas ya kain kafan. Mangga silahkan.